Kenapa cerita kebangkitan Yesus di Injil ada perbedaan detail? Bukannya kalau bohong harusnya ceritanya seragam? Ya, memang kalau kita baca Injil-Injil itu, kita bisa melihat bahwa satu kisah tentang kebangkitan Yesus Kristus itu bisa ada perbedaan-perbedaan, terutama di dalam Injil-Injil sinoptik. Nah, yang disebut Injil sinoptik itu adalah Matius, Markus, Lukas. Saya beri contoh ya, misalnya waktu Yesus bangkit itu siapa yang pergi ke kubur? Menurut Matius 28 ayat 1, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur. Menurut Markus 16 ayat 1, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Ada tambahan Salome. Di Lukas 24 ayat yang ke-10 ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, ada Yohana lagi. Jadi berapa orang yang ke sana? Siapa yang menggulingkan batu penutup kubur? Menurut Matius 28 ayat 2 ada gempa bumi dan seorang malaikat yang gulingkan batu itu. Menurut Markus 16, batu sudah terguling ketika para perempuan itu tiba. Di Lukas 24 ayat 2, batu sudah terguling saat mereka tiba. Tapi tidak dijelaskan apa penyebabnya batu sudah terguling. Ya kan? Siapa yang ditemui di kubur? Menurut Matius 28 itu satu orang malaikat dengan pakaian putih bersinar duduk di atas batu. Tapi menurut Markus 16 ayat 5 ada seorang pemuda berpakaian putih duduk di kubur. Di Lukas 24 ada dua orang berpakaian berkilauan berdiri dekat mereka. Dan masih ada detail-detail lagi. Gara-gara cerita-cerita yang berbeda-beda ini, lalu orang-orang yang skeptis dan musuh Kristen langsung bilang, lah ini pasti nih hoax nih. Kenapa kalau memang benar, kenapa ceritanya nggak sama? Pertama, orang-orang ini tidak mengerti perbedaan antara perbedaan dan pertentangan. Berbeda dan bertentangan itu berbeda. Ya, kalau bertentangan maka satu bisa benar, satu bisa salah, atau dua-dua salah. Tapi yang namanya berbeda itu tidak harus bertentangan. Nah, contoh, kalau hari kepada si A, ini kita misalnya ngomongin seorang bapak, namanya Bapak Yosua. Lalu saya ngomong ke si A, kemarin saya ketemu Pak Yosua. Kepada si B, saya cerita, kemarin saya ada ketemu Pak Yosua, Ibu Yohana, Pak Yopi. Ini kan cerita berbeda. Ini ketemu Pak Yosua, ini ketemu Pak Yosua, Ibu Yohana, Pak Yopi. Yang mana yang benar? Loh, kenapa dua-dua gak bisa benar? Memang saya ketemu ini 3 orang. Tapi karena yang dikenal oleh si A ini hanya Pak Yosua, ngapain saya ngomong tentang Ibu Yohana, Pak Yopi? Kan mereka nggak tahu. Kita kan dua kenal Pak Yosua. Jadi saya cuma ngomong dia tentang Pak Yosua saja. Tapi waktu saya mengatakan saya bertemu Pak Yosua, saya tidak mengatakan saya tidak bertemu dengan Ibu Yohana dan Pak Yopi. Ya karena konteksnya ya kita cuma ngomongin Yosua, ya Yosua saja, nggak usah bawa-bawa yang lain. Berarti ada perbedaan cerita, tapi tidak ada yang salah. Justru kalau kita belajar ya baca-baca berita ya, satu kecelakaan terjadi, kira-kira ada 4 wartawan di situ. Coba, satu berdiri di sebelah timur sana, satu di tengah situ, satu di ujung barat, satu agak paling dekat, satu agak jauh. Coba nanti baca laporan beritanya, apakah persis sama? Kalau persis sama justru kita curiga. Ya, ini jangan-jangan sudah sekongkol nih bikin cerita atau sudah diskusi nih ya. Nah, lalu diseragamkan. Justru kalau sampai ceritanya seragam itu mencurigakan. Kenapa? Karena masing-masing kan punya sudut pandang berbeda, jarak berbeda, persepsi berbeda, penilaian berbeda. Tapi fakta bahwa kecelakaan itu terjadi itu tidak disaksikan. Semua bersaksi tentang kecelakaan yang terjadi. Walaupun detail kisahnya beda-beda, tapi tidak bertentangan. Jadi justru kalau ada perbedaan-perbedaan semacam itu harusnya membuat kita mikir, iya, berarti ini sungguh-sungguh peristiwa yang terjadi dan dilaporkan dari sudut pandang masing-masing penulis. Lalu nampaklah perbedaan-perbedaan.
tapi perbedaan bukan pertentangan. Karena itu perbedaan itu hal yang wajar. Hari ini saya ketemu satu orang, nah besok hari ini saya ketemu dua orang. Apakah satu tidak termasuk dua? Ya, maka di sini orang perlu bertanya atau belajar lebih dalam. Yang namanya bertentangan itu apa sih? Nah, kalau belajar ilmu logika, kita akan yang namanya pertentangan itu adalah mengatakan bahwa A adalah non A dalam waktu yang sama dan dalam pengertian arti yang sama. Karena itu A tidak bisa menjadi non A pada waktu yang sama. Tapi kalau perbedaan juga di Alkitab banyak. Tapi kita bisa mensinkronkannya. Coba ambil contoh ya, cerita tentang Yudas. Menurut kitab ini, Yudas mati gantung diri. Menurut kitab yang sana, Yudas jatuh dan isi perutnya keluar. Yang mana yang benar? Ya dua-dua sama benar. Yang pertama Yudas gantung diri. Itu satu kitab lihat, dia gantung diri. Habis gantung diri, talinya putus, jatuh, isi perutnya keluar. Baru penulis lain lihat, dia jatuh dan isi perutnya keluar. Ya tinggal dia catat yang ini, itu catat gantung diri, ini catat. Ini dicatat di awal, ini catat akhir. Kan dua-dua sama-sama benar. Dan begitu baca semua, memberikan laporan yang lengkap tentang peristiwa tersebut. Jadi cerita perbedaan detail dalam kisah kebangkitan Yesus justru meneguhkan bahwa berita itu sungguh-sungguh benar. Jadi ada banyak serangan terhadap iman Kristen, tapi jangan ragu. Ini iman sudah 2000 tahun dan dapat dipercaya. Karena itu percaya sungguh-sungguh Yesus Kristus sudah mati dan sudah bangkit. Dan itu tak tergoyahkan. Iman kita adalah iman yang benar.